Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan genealogi pembangunan jemaat tanggal 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 serta tema mingguan Gemim, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami percaya semua hanya oleh karena perkenan. Bahkan di saat ini ketika kami hendak melakukan pelayanan lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, kami hendak membaca firman. Kami hendak belajar dari dalam. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat yang berasal kepadamu, agar kami semua mampu untuk memahami maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dengan judul Penuhilah Panggilan Pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat berdasarkan bacaan kita tadi dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema mingguan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Alasan pemilihan tema. Di era digital yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam budaya instan dan hasil yang segera. Pelayanan dan pekerjaan rohani pun tak luput dari tuntutan efisiensi dan pencapaian cepat. Namun di tengah arus deras perubahan dan ekspektasi tinggi masyarakat modern,
Banyak orang percaya yang mengalami kelelahan, frustasi, bahkan putus asa karena merasa pelayanan mereka tidak membuahkan hasil yang cepat dan terukur. Selain itu, godaan untuk mengkompromikan integritas demi hasil cepat semakin kuat. Media sosial dan teknologi membuat kita tergoda untuk membangun kesuksesan yang artifisial, mengejar jumlah pengikut, follower, subscriber, daripada dampak nyata. Tantangan untuk tetap setia pada panggilan di tengah berbagai tawaran dan peluang pelayanan yang menggiurkan juga semakin besar. Disinilah pentingnya untuk kembali merenung dan memahami makna kesabaran dalam pelayanan. Itulah yang mendasari dipilihnya tema tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Timotius adalah rekan sekerja Paulus yang lebih muda dan disebut sebagai anakku yang kukasihi. Ia melayani jemaat Efesus. Surat 2 Timotius merupakan salah satu dari surat-surat yang disebut sebagai surat-surat penggembalaan, yaitu surat 1 dan 2 Timotius dan surat Titus. Tujuan penulisan surat ini adalah untuk mempersiapkan para pemimpin atau pelayan jemaat menghadapi tantangan pelayanan, serta memberikan nasihat dan dukungan di tengah ancaman ajaran sesat dan penganiayaan. Timotius dan para pemimpin atau pelayan jemaat lainnya diajak untuk tetap setia dalam pelayanan, berpegang pada ajaran yang benar, dan terus memberitakan Injil tanpa henti. Surat ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sangat teologis, dengan fokus utama pada pentingnya menjaga, menderita demi melanjutkan dan mewartakan Injil Yesus Kristus. Teks 2 Timotius 4 ayat 1-8 merupakan pesan kepada Timotius dengan urgensi dan keseriusannya yang mendalam. Penulis membuka pesannya dengan mengingatkan Timotius bahwa ia berbicara di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat 1. Konteks penghakiman ini menekankan bobot dari pesan ini dan pentingnya ketaatan Timotius. Penulis kemudian memberikan serangkaian perintah kepada Timotius yang mencakup inti dari tanggung jawab pelayanan. Ia mendesak Timotius untuk memberitakan firman dengan siap sedia, episteme, baik dalam situasi yang menguntungkan maupun tidak. Ayat 2. Timotius harus selalu siap untuk menyampaikan kebenaran Alkitab tanpa memandang apakah orang-orang ingin mendengarnya atau tidak. Selain itu, Timotius diminta untuk menegur, menasihati, dan memperingatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Injil tidak hanya melibatkan pemberitaan positif, tetapi juga koreksi yang penuh kasih ketika diperlukan. Alasan dibalik urgensi pesan ini menjadi jelas ketika penulis memperingatkan tentang masa yang akan datang, di mana orang-orang tidak akan lagi menerima ajaran yang sehat. Sebaliknya, mereka akan mencari guru-guru yang akan memenuhi keinginan mereka sendiri.
berpaling dari kebenaran kepada dongeng-dongeng. Peringatan ini menggambarkan bahaya kemurtadan yang mengancam gereja, serta menekankan pentingnya kesetiaan Timotius dalam menjaga dan menyebarkan kebenaran. Hadapi tantangan-tantangan ini, Timotius dinasihati untuk tetap menguasai diri dalam segala hal. Ia harus waspada dan mengendalikan diri, tidak terbawa oleh emosi atau godaan untuk berkompromi. Timotius juga didorong untuk tabah dalam menghadapi penderitaan. Mengakui bahwa kesetiaan pada Injil seringkali membawa kesulitan. Namun demikian, Timotius harus terus melakukan pekerjaan pemberita Injil. Tidak pernah meninggalkan tugas utamanya untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Akhirnya, penulis menekankan bahwa Timotius harus menunaikan tugas pelayanannya sepenuhnya, tidak meninggalkan tanggung jawab apapun yang telah dipercayakan kepadanya. Penulis kemudian beralih ke refleksi pribadi, menyatakan bahwa hidupnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan waktu kematiannya sudah dekat. Gambaran ini menunjukkan bahwa penulis melihat kematiannya yang akan datang bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai tindakan penyembahan final. Sebuah persembahan kepada Allah. Kesadaran pada dekatnya waktu kematian memberi bobot tambahan pada nasihatnya kepada Timotius. Penulis menggunakan 3 metafora kuat. Pertama, ia menyatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Gambarkan kehidupan Kristennya sebagai perjuangan spiritual yang telah dijalani dengan setia. Kedua, telah mencapai garis akhir, menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Ketiga, ia menegaskan bahwa ia telah memelihara iman, baik dalam arti kesetiaannya pada kebenaran Injil maupun keteguhan dalam kepercayaan pribadinya kepada Kristus. Penulis mengakhiri refleksinya dengan keyakinan akan upah yang menanti. Ia berbicara tentang mahkota kebenaran yang telah disediakan baginya, yang akan dianugerahkan oleh Tuhan, Hakim yang adil. Mahkota ini melambangkan kebenaran final dan sempurna yang akan diterima orang percaya di hadirat Allah. Penting untuk dicatat bahwa penulis tidak melihat mahkota ini sebagai hadiah eksklusif baginya saja. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa mahkota ini tersedia bagi semua orang yang merindukan kedatangan Kristus. Pernyataan ini menekankan bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus adalah ciri khas dari iman yang sejati. Penulis menjadikan dirinya sebagai teladan seorang pelayan yang telah menyelesaikan perlombaannya dengan setia, sambil mendorong Timotius untuk mengikuti jejak. Pesan di dalam surat ini menekankan pentingnya kesetiaan, ketekunan, dan pengharapan dalam pelayanan. Makna dan implikasi firman. Di era informasi yang begitu cepat, gereja harus tetap fokus pada tugas utamanya, memberitakan firman Tuhan.
seperti Timotius dinasihati untuk memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Gereja masa kini harus konsisten dalam menyampaikan kebenaran Alkitab. Bahkan ketika pesan tersebut dirasa tidak populer atau bertentangan dengan tren budaya. Gereja masa kini menghadapi tantangan untuk tidak berkompromi dengan ajaran sesat demi popularitas atau pertumbuhan cepat. Tantangannya adalah mempertahankan integritas iman sambil tetap bijaksana dan terbuka di tengah kehidupan masyarakat modern. Gereja harus mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi penolakan, kritik, bahkan penganiayaan karena iman mereka, sambil tetap menunjukkan kasih dan pelayanan kepada banyak orang. Gereja harus membantu setiap anggotanya menemukan dan memenuhi panggilan imannya di tengah berbagai pilihan karir dan gaya hidup. Gereja perlu membimbing dan mengajar jemaat untuk mengenali dan menjalani tujuan Allah dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun pembacaan firman, bahkan penjabaran trilogi pembangunan jemaat berdasarkan firman. Kami mohon kiranya Engkau tuntun kami, agar kami boleh melakukan itu di tengah aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.